selamat siang semuanya. Nah, sebelumnya coba dipersilakan untuk ketua kelasnya memimpin doa pada hari ini. Ya, silakan. Ya, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau absen terlebih dahulu. Sebentar, Ibu mau mengambil absen terlebih dahulu ya. Iya, kita absen yang pertama, Neifa. Tunjuk tangannya ya. Pinkan. Nabila masuk. Elisa, Ray, Hani. Ya, semuanya masuk ya hari ini, alhamdulillah. Semoga untuk kedepannya kalian makin semangat dan makin rajin mengikuti pelajaran dari Ibu. Apakah kalian semua siap mengikuti pelajaran hari ini? Ibu di sini akan menjelaskan tentang keragaman budaya Indonesia. Pasti kalian sudah tidak asing ya mendengar kata itu, bahwa Indonesia itu terdiri dari beraneka ragam ras, budaya, suku, agama, dan lain sebagainya yang sangat beragam. Tetapi sesuai dengan semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda ras, suku, budaya, tetapi kita tetap satu. Indonesia itu tetap satu. Langsung saja kita masuk kepada materi pembelajaran kita yaitu keragaman budaya Indonesia. Sebelumnya kalian harus tahu nih apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu kalian harus mampu memahami pengaruh faktor geografis keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua itu siswa mampu mengidentifikasi persebaran keanekaragaman budaya di Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pembentukan kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu memahami proses persebaran keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Dan pahami, kalian bisa saksikan di slide bahwa keragaman budaya Indonesia itu dapat dipengaruhi ada 3 faktor. Yang pertama, letak geografis, yang kedua itu posisi strategis, dan yang ketiga itu kondisi ekologis. Nah, nanti penjelasannya Ibu bisa jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, selanjutnya itu keragaman budaya Indonesia itu masuk melalui beberapa proses. Yang pertama, difusi ekspansi, difusi relokasi, dan difusi penularan. Sampai sini ada yang masih bingung atau ada yang ingin bertanya? Nah, kalau enggak Ibu bisa lanjutkan ya. Nah, selanjutnya itu keragaman budaya Indonesia itu tersebar di seluruh Indonesia, seperti di Aceh yang menimbulkan berbagai banyak suku. Di antaranya ada suku Aceh, suku Batak, suku Sunda, Bugis, dan masih banyak lagi. Nah, keragaman budaya Indonesia itu seperti potensi wisata dan ekonomi kreatif. Contohnya itu potensi wisata itu ada angklung, bambu gila, reok, ludruk, kuda lumping, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada potensi ekonomi kreatif. Contohnya itu ada kerajinan batik, kain batik, kerajinan kain batik, guci, ukiran, dan masih banyak lagi. Apa ada yang mau bertanya? Udah, Ibu lanjut ya. Ada beberapa poin yang kalian bisa saksikan sendiri di PowerPoint yang Ibu tampilkan. Itu ada 5 poin yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu ada pengertian kebudayaan, yang poin B itu pengaruh faktor geografis terhadap keanekaragaman budaya di Indonesia. Yang ketiga itu pembentukan kebudayaan nasional. Yang keempat itu proses persebaran keanekaragaman budaya di Indonesia. Dan yang terakhir itu kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Sebelumnya
Apa kalian ada yang tahu apa itu pengertian kebudayaan? Nah, di sini sudah jelas sangat apa itu pengertian dari kebudayaan. Indonesia itu kan kaya kan keanekaragaman budaya. Keragaman budaya bangsa Indonesia itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kata budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhaya. Kata budaya merupakan bentuk dari jamak kata budi yang artinya budi atau akal. Dengan ini kebudayaan dapat dipahami sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal, seperti pikiran, cipta, rasa, dan kehendak atau yang biasa kita sebut dengan rasa. Setiap daerah dari Sabang sampai Merauke itu memiliki ciri khas rumah adat masing-masing, yang mana setiap rumah adat tersebut tuh memiliki arti dan maknanya masing-masing. Di sini bisa kita lihat contoh dari rumah adat Toraja, rumah adat Sumbawa, rumah adat Aceh, rumah adat Sulawesi Timur, rumah adat Nias, dan rumah adat Bengkulu. Bisa dilihat kan bagaimana bentuknya dan corak dari masing-masing rumah daerah-daerah yang berbeda. Selanjutnya itu ada pengaruh faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama itu ada letak geografis. Yang kedua itu ada posisi strategis dan kondisi ekologis. Yang pertama itu letak geografis adalah salah satu hal yang sangat penting yang dapat mempengaruhi cara hidup manusia, karena kita bisa mengambil contoh di daerah pegunungan yang mana rumah-rumah penduduk itu memiliki atap yang sangat rendah. Kenapa? Karena menyesuaikan agar udaranya supaya hangat, dan biasanya mata pencahariannya itu adalah sebagai petani. Selanjutnya itu ada posisi strategis. Posisi strategis itu misalkan Indonesia dilewati Selat Malaka yang mana merupakan jalur perdagangan internasional, sehingga banyak warga asing yang masuk ke Indonesia dan akhirnya menetap di daerah Indonesia, di negara Indonesia, sehingga bisa melahirkan agama-agama baru dan budaya baru. Keragaman budaya di Indonesia bisa kita saksikan sendiri di slide, bahwa ada berbagai macam kebudayaan, diantaranya ada gendang belek, ada baju bodoh, dan lain-lain. Bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya, Ibu mau menjelaskan tentang kebudayaan nasional. Menurut Konjaningrat, kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan mewakili syarat mutlak yang bersifat khas dan dibanggakan serta memberikan identitas terhadap warga. Itu menurut Konjaningrat. Nah, kita ambil kesimpulannya bahwa kebudayaan nasional adalah gabungan budaya daerah atau lokal yang ada di negara tersebut. Kebudayaan daerah atau lokal yang dapat menimbulkan rasa tunggal bagi seluruh bangsa karena dapat mewakili identitas bersama. Slide berikutnya yaitu pembentukan kebudayaan nasional. Menurut Konjaningrat menyampaikan bahwa persyaratan yang harus dimiliki kebudayaan daerah untuk menjadi kebudayaan nasional itu ada 3 syarat. Yang pertama itu bisa kalian pahami. Yang pertama itu intinya adalah bahwa unsur kebudayaan daerah itu harus memiliki identitas atau ciri khas. Itulah yang bisa nantinya diangkat menjadi unsur kebudayaan nasional. Nah, yang kedua itu kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional itu harus menimbulkan perasaan bangga kepada para pendukungnya, baik itu suku bangsa, asal kebudayaan, maupun rakyat Indonesia. Nah, yang ketiga itu kebudayaan daerah itu harus menjadi kebudayaan nasional, harus memiliki mutu yang tinggi agar dapat memperkaya hasanah derajat dan nilai kemanusiaan bangsa Indonesia tersebut. Selanjutnya itu kebudayaan Indonesia itu sebagai bagian dari kebudayaan global. Globalisasi itu memiliki dampak terhadap budaya dunia. Indonesia merupakan bagian dari dunia. Tentu saja Indonesia tidak lepas dari pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia. Nah,
ada sangat banyak sekali dampak, diantaranya dampak positif dan dampak negatif. Yang bisa kalian ambil dampak positif dari globalisasi yaitu arus komunikasi sangat cepat, sangat modern, sehingga kita dapat menerima informasi yang sangat beragam, tergantung bagaimana kita menyikapi apakah informasi tersebut baik atau tidak untuk kita pakai. Selain dari dampak positif yang Ibu jelaskan tadi, hati-hati kalian juga harus memahami bahwa globalisasi itu juga menimbulkan dampak negatif. Di antaranya kita akan kehilangan nilai-nilai luhur, diantaranya sopan santun, tata krama. Jika tidak kita lestarikan, maka hal tersebut akan hilang. Dari yang Ibu sudah jelaskan dari slide pertama sampai akhir, apakah kalian ada yang bertanya? Jika ada, maka angkat tangannya. Jika tidak ada, Ibu akan menampilkan sedikit video pembelajaran yang berkaitan tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Kalian tidak boleh ada yang ngobrol, tapi harus menyimak video yang Ibu berikan, dan nantinya akan Ibu tanyakan apa isi dari video tersebut ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok. Kalian satu kelompok itu terdiri dari 6 orang, kalian terdiri dari 36, berarti 6 kelompok ya. Nah, nanti Ibu akan memberikan games, yaitu yang bernama talking stick. Tongkat ini akan Ibu berikan kepada salah satu dari kalian yang menerima ini wajib menjawab pertanyaan dari Ibu. Tongkat ini akan Ibu berikan kepada Nelva. Nah, Nelva wajib mendengarkan dan menjawab pertanyaan dari Ibu. Jika Nelva tidak bisa menjawab, maka teman kelompoknya bisa membantu untuk menjawab. Nah, Nelva, dengerin pertanyaan dari Ibu. Apa pengaruh faktor geografis terhadap keanekaragaman budaya di Indonesia? Faktor geografisnya itu ada 3, ada letak geografi, posisi strategi, dan juga kondisi ekologis. Iya, benar. Kita beri aplaus dulu. Ya, Neva bisa berikan tongkatnya kepada Ibu lagi. Nah, selanjutnya tongkat ini akan Ibu berikan kepada siap-siap. Ya, Ray. Coba Ray perhatikan dan dengarkan pertanyaan yang Ibu berikan kepada Ray.
Tadi kan sebelumnya Ibu telah menjelaskan ya apa dampak positif dan negatif dari globalisasi. Coba berikan salah satu contohnya, satu saja dari dampak positif dan negatifnya. Iya, kurang tepat sedikit lagi, bisa temannya membantu melengkapi. Ya boleh. Ya, beri aplaus dulu. Jadi kita sudah selesai tadi, mulai dari Ibu menjelaskan melalui PPT. Kita juga sudah games, yaitu permainan talking stick. Nah, sebelum Ibu menutup mata pelajaran pada hari ini, Ibu ingin meminta kalian menyimpulkan apa yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan hari ini. Nanti bisa Ibu tambahkan dari kesimpulan kalian. Salah satu bisa tunjuk tangan. Iya, boleh. Ray, jawab Ray. Iya, benar. Jadi keragaman budaya Indonesia itu kan sangat beragam ya. Jadi kita harus saling menghargai, saling satu sama lain, karena kebudayaan Indonesia itu sangat beragam. Apabila kita tidak menghargai satu sama lain, maka kita akan mengalami sebuah perpecahan dan akibatnya kita akan timbul konflik. Kita tidak ingin sesuatu hal tersebut terjadi, karena kita mengingat semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang Ibu sudah jelaskan tadi di awal, yaitu walaupun kita berbeda tetapi kita tetap satu. Terakhir, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah sangat semangat mengikuti kelas Ibu pada hari ini. Semoga kedepannya kalian masih terus semangat dan tetap ceria mengikuti kelas yang Ibu berikan.